Mongtakui bukan berdasar ajaran India, tapi disinilah cikal bakal sumber ajaran yang terlahir di India. Pusat guru-guru dunia mempelajari sains spiritual monoteistik asli Nusantara. Coba Anda bayangkan para ahli berdebat selama ratusan tahun soal siapa yang membangun sebuah piramida megah, lalu tiba-tiba terungkap kalau piramida itu justru cetak biru untuk peradaban para ahli itu sendiri. Itu analogi yang pas sekali. Oke, mari kita bedah ini. Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Misi kita hari ini membongkar misteri situs Mongtakui. Anda mungkin lebih mengenalnya sebagai Candi Muara Takus di Riau. Kita punya beberapa sumber catatan kolonial yang akan kita bahas tuntas di sini. Ya, dan sumber-sumber ini sangat menarik. Catatan para penjelajah Belanda dari tahun 1858 sampai 1935 itu menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Bingung kenapa tuh? Mereka mencoba melabeli Mongtakui ini sebagai peninggalan Hindu atau Buddha. Tapi di seluruh kompleks mereka sama sekali tidak menemukan arca manusia duduk bersila kan yang biasanya identik dengan dewa-dewa India. Menarik. Terus apa yang mereka temukan? Nah, yang paling menarik di sini adalah penemuan sebuah kotak tembaga. Isinya lempengan emas. Di lempengan itu terukir semacam mantra kontemplasi purba dengan suku kata primordial. Tulisannya Om, Ah, dan Hom. Tunggu. Kalau tidak ada patung bergaya India, insting pertama saya, ya mungkin candinya belum selesai dibangun. Atau jangan-jangan sumber kita mengindikasikan kalau situs ini sebenarnya jauh lebih tua dari era masuknya pengaruh India itu sendiri. Justru sumber kita mengarah pada kemungkinan kedua itu. Dan lempengan emas tadi jadi bukti kuncinya. Suku kata Om, Ah, dan Hom ini merepresentasikan konsep yang sering disebut Dharmic Original. Dharmic Original? Maksudnya ajaran murni gitu? Betul. Jadi alih-alih memuja banyak dewa, suku kata ini ditafsirkan sebagai vibrasi penciptaan dari satu realitas tunggal. Semacam falsafah tauhid atau monoteistik yang murni bersumber dari Nusantara. Wow, jadi bukan impor dari luar ya? Sama sekali bukan. Jejak spiritual asli ini diyakini berakar di sini, sebelum akhirnya menyebar dan jadi dasar ajaran di wilayah lain, termasuk India. Sisa-sisanya bahkan masih lestari di tradisi kebudayaan Bali yang Anda lihat saat ini. Sebentar, ini pergeseran paradigma yang masif banget loh. Jadi sumber kita bilang Nusantara itu bukan sekedar penerima atau pengadopsi sistem kepercayaan luar, tapi justru pengekspornya. Tepat sekali. Itu klaim yang sangat berani. Apa bukti nyata yang bikin para peneliti menyimpulkan tempat ini adalah pusat penyebaran skala global? Bukti kuatnya ada pada skala dan fungsi operasional situsnya. Catatan penjelajah Aitsing di abad ke-7 secara eksplisit membuktikan kalau Mongtakui itu bukan sekedar candi mati tempat pemujaan, melainkan Universitas Dharmapala. Hah? Universitas? Kampus beneran? Iya. Para peziarah dari luar bahkan wajib belajar di Suvarnadwipa atau Sumatera terlebih dahulu. Tokoh-tokoh penyebar ajaran seperti Suvarnadwipa Dharmakirti itu ya putra asli Nusantara yang mengajar di sana. Jadi ini kayak semacam prep school gitu ya, kelas fondasi yang wajib Anda lulus sebelum diizinkan masuk ke institusi di India. Lalu apa arti semua ini untuk fasilitas bangunannya? Pasti bukan main-main kan? Sangat masif. Kompleks kampus kuno ini dilindungi oleh manajemen hidrolik canggih. Bentuknya tanggul tanah liat sampai 9 lapis. 9 lapis? Buat apa tanah liat sebanyak itu? Tanah liat ini berfungsi layaknya spons raksasa sekaligus perisai elastis. Jadi saat sungai Kampar meluap bawa banjir bandang, lapisan ini didesain menyerap volume air perlahan dan memecah tekanan arus. Area kampus di dalamnya tetap kering. Luar biasa. Mereka pakai material lokal untuk menjinakkan alam, bukan melawannya. Tapi ngomong-ngomong soal alam nih, ini membawa kita ke benang merah yang seru. Penjelajah Belanda tadi kan salah paham soal arsitektur. Ternyata mereka juga salah menafsirkan alam sekitarnya. Iya. Kejadian aneh di tahun 1935 itu ya? Iya. F.M. Schnitger mencatat fenomena yang dia anggap gaib. Kawanan gajah liar dilaporkan datang saat bulan purnama, mengelilingi stupa Mahligai setinggi 14 meter, lalu berlutut seolah sedang berziarah.
Nah, kalau kita bedah pakai lensa sains, aspek mistisnya langsung runtuh. Fenomena itu murni aktivitas ekologis yang kita sebut salt lick atau geofagia. Jadi mereka sebenarnya lagi makan tanah. Persis, gajah-gajah itu datang untuk menjilati mineral esensial dari batu bata yang mulai melapuk. Mereka butuh nutrisi itu untuk bertahan hidup. Oh, saya paham sekarang. Karena lorong candinya sempit, gajah-gajah itu terpaksa jalan melingkar. Lalu orang Belanda menyangka itu ritual pradaksina atau ibadah memutar gitu kan? Nah, itu dia realitas mekanismenya. Dan posisi berlutut itu cuma soal anatomi gajah. Mereka harus merebahkan badan supaya belalainya sampai ke bata paling bawah ya? Betul sekali. Tapi tragisnya, fenomena ekologis yang menakjubkan ini punah. Gajah-gajah tersebut kehilangan habitat aslinya akibat pembangunan bendungan di tahun 1994. Realitas sains yang memukau tapi diakhiri ironi ekologis. Ini benar-benar menyoroti kenapa Anda, kita semua, harus selalu kritis membaca sejarah. Kita tidak bisa menelan mentah-mentah label kolonial atau mitos gaib, tanpa mengujinya dengan sains dan kearifan lokal. Sepakat. Apalagi situs ini sejak awal dijaga ketat oleh masyarakat adat Andiko 44. Oh, sistem pemerintahan adat lokal itu ya? Benar, mereka membagi peran warganya secara spesifik untuk melindungi kawasan hutan. Ini membuktikan perlindungan lingkungan sudah berjalan seiring peradaban di Nusantara. Jauh sebelum konsep konservasi modern diperkenalkan ya. Jadi, mari kita renungkan hal ini sebagai penutup. Jika fondasi dari ajaran spiritual dunia dan rekayasa kampus tertua pernah berdiri kokoh persis di atas jalur lintasan Gajah Sumatera, pengetahuan lokal apalagi yang selama ini Anda anggap sebagai barang impor yang ternyata adalah cetak biru warisan leluhur kita sendiri yang menunggu untuk ditemukan kembali? Borobudur bukan sekadar batu, tapi suara leluhur yang dibungkam. Sejarah kolonial membuat Nusantara terlihat kecil di mata dunia. Tujuh undakan Borobudur mengguncang kebohongan yang diwariskan berabad-abad.